Halo sahabat-sahabat semesta, apa kabar? Kembali dengan Ananda. Sekarang aku sudah baikan, tidak mimisan lagi. Ya, sekarang teman-teman tahu kan ya, dulu aku struggling banget dengan kesehatanku, penyesuaian spiritual awakeningku, karena ada yang berubah di fisik aku untuk jadi lebih kuat. Cuman ya itu prosesnya berdarah-darah sih memang. Tiap habis video reading segala aku pasti mimisan. Sekarang sudah jauh lebih mending karena 2020 aku sudah lebih relax, sudah menerima takdir aku sebagai spiritualis dan juga sudah lebih happy. Bisa bagi waktu ya, sehingga kelelahan itu cuma terjadi kemarin sekali. Kelelahan banget padahal guides aku sudah kasih. Harus segini. Jangan banyak-banyak coachingnya bulan ini, harus segini. Dan biasanya kalau aku langgar kena deh. Dan aku dark dulu biasanya. Agak dark dulu kalau aku kecapean. Nah, sekarang aku sudah oke. Untuk teman-teman siap-siap yang mau coaching sama aku akan ada 2 sesi di bulan Juli 2020. Kenapa? Karena Agustus aku akan libur. Ya, aku akan satuin 2 sesi di bulan Juli. Full aku akan kerja, plus Coach Belinda selalu ready buat kamu. Sorry kenapa hargaku cukup tinggi. Pertama, subscriber aku udah banyak, demandnya sudah sangat tinggi. Kedua, kesehatan aku ini buat aku gak bisa coaching banyak orang, terbatas setiap bulan, dan itu ditentukan sama my guides. Berapa-berapa ya bener aja. Tiap kali aku langgar pasti aku sakit. Makanya yang coaching sama aku itu limited ya, sebab aku punya kuota badan terbatas. So I'll do my best lah untuk semuanya. Tapi ingat, yang namanya sesi sharing bukan sesi terapi ya. Sharing itu adalah konseling, pembedahan masalah utamanya. Aku dan Coach Belinda punya untuk mencari tahu apa sih sebenarnya hambatan kamu, tapi bukan untuk solusi. Kalau dapat solusi itu rezeki, tapi biasanya itu harus bertahap. Sharing dulu baru nanti kita masuk ke terapi. Sementara kalau terapi, konseling dan lain sebagainya itu sudah including dari pembedahan masalah sampai ke selesai. Sekarang sudah tidak apa-apa. Makasih doanya untuk teman-teman yang lihat Instagram aku. I know it's scary, tapi kalian layak tahu ya, itu yang aku alami. Jadi sekarang kita masuk ke sesi pilih kartunya. Ada 4 pilihan di sini yang bisa kamu perhatikan. Kamu bisa gunakan intuisi kamu bisa gunakan panggilan kamu bisa rasakan yang mana yang paling bersinar di mata kamu atau di mata batin kamu. Juga beberapa orang pakai sensasi empatnya untuk bisa ngerasain di atas layar mana yang paling hangat atau ada sensasi ya. Itu biasanya bawa pesan buat kamu. Pilih 2 kartu nggak masalah, mau semuanya nggak masalah. Karena di aku kan, yang penting adalah isinya ya, bukan cuma sekedar ini resonis atau tidak. Nah, kita coba buka ya. Untuk pile number 1, tidak pakai kristal sekarang karena aku sudah pilih Ace. Ace of Swords, pile number 1. Pile number 2, Ace of Pentacles. Pile number 3, Ace of Cups. Pile number 4, Ace of Wands. Kalau ketarik lebih dari 1, no problem. Ini general reading. Apa yang datang, apa yang pergi dari hidup kamu. Oke, kita mulai dari pile nomor 1, 2, 3, 4. Kita ketemu nanti. See you. Oke, pile nomor 1. What is coming, what is living your life? Ace of Swords. Wah, indikatornya adalah intelektual, intelijensia, ketajaman intuisi, insting, naluri. Ada hubungannya erat dengan ini. Kita akan lihat ini pesan semesta untuk yang datang dan pergi. Lalu untuk ini sendiri, coba kita lihat alurnya nanti gimana ini akan terjadi ya. Ya, King 8. Lihat konsistensi 88. Ada sesuatu yang selama ini menghambat hoki kamu. Bisa soal pasangan, bisa soal perasaan, bisa soal beban kerjaan. Ada sesuatu yang selama ini tidak kamu sadari sudah menghambat kehidupan, mungkin di rumah tangga, mungkin juga kehidupan kerjaan, kedamaian pikiran, dan juga kreativitas kamu. Dan setelah itu, kamu kayaknya bakal tahu ya. Mungkin caranya juga nggak terlalu enak,
Taunya, sadarnya nggak terlalu enak. Cuman begitu kamu tahu, kamu tinggalin. Dan mulai, roda kamu mulai berputar ke arah yang kamu tidak sangka bisa dilakukan. Kesempatan untuk merubah hidup kamu yang datangnya dari pikiran. Pola pikir yang sudah tepat. Itu akan jadi sesuatu yang membuat kamu sadar dan mulai memulihkan sesuatu yang biasanya terjegal ya, yang biasanya nggak bisa kemana-mana. Dari kamu meninggalkan hal itu yang sebenarnya ngeganggu emosi kamu banget ini, kamu akhirnya bisa berjalan ke tempat dimana kamu bisa bergerak, ke tempat banyak kreativitas, banyak penciptaan, dan banyak anugerah. Subur gitu hidup kamu, subur akan kebaikan ya. Menarik. What is leaving them? Lemuria, mintakan, longing for home, belonging, the original light workers. And last one, transformation. Interesting. Mengerti sekarang ya. Kita taruh ini di sini deh. Jadi, yang saya lihat adalah meninggalkan kondisi rumah yang tidak menyenangkan, atau kamu meninggalkan kota kamu, rumah kamu untuk berpetualang ke tempat baru, untuk menjemput perubahan kamu. Karena selama ini ternyata kenyamanan kamu di keluarga kamu mungkin dimanja ya, jadi membuat kamu tidak kemana-mana. Dan kamu tahu bahwa di luar sana ada sesuatu yang bisa kamu ciptakan jauh lebih indah dari sekarang. Dan mungkin berat di awal ya, untuk bisa meninggalkan situasi yang nyaman itu. Tapi setelah kamu berhasil, kamu bertransformasi jadi orang yang jauh lebih maju, kreatif, dan mulai menggerakkan hidup kamu dengan cita-cita kamu. Mulai bergerak ke arah situ. Ada juga rasa rindu terhadap keberadaan mungkin orang-orang Starship di sini yang tahu rumahnya bukan di sini. Akhirnya kamu bisa berdamai dengan perasaan kamu. Akhirnya kamu juga bisa merasa, ya kamu sekarang sudah di bumi, kamu sekarang dengan tubuh manusia. Apa gunanya kamu merindukan sesuatu yang tidak bisa kamu kesana dengan dunia fisik? Makanya kamu hargai perasaan kamu dan kamu mulai bangun hidup kamu sesuai dengan apa yang kamu miliki sekarang. Kamu berubah. Tapi kesadaran kamu bahwa kamu bukan dari sini membuat kamu punya sesuatu yang lebih ya. Seperti kesadaran yang jauh lebih tinggi dibandingkan orang lain. Dan itu yang buat akhirnya kamu cukup berubah dari yang dulu hingga sekarang. Perubahan itu baik banget karena ini diganti di level hingga sel-sel kamu. Kesembuhan, penyembuhan yang sangat dalam. Kalau kamu juga sakit, kemungkinan besar kamu akan sehat lagi. Yang kamu tinggalkan adalah sesuatu yang udah kayak surga kamu, tapi ternyata buat kamu tidak bertumbuh. Ini saya nggak bicara tentang surga atau nggak situasi ideal yang memang kamu sudah cari, bukan, tapi ini situasi ideal yang menghambat kamu, dan itu tidak kamu sadari. Setelah kamu mulai mendobrak itu, kamu mulai menggerakkan laju hidup kamu ke arah dimana kamu bisa menciptakan surga atau Lemuria yang jauh lebih indah lagi. By the way, Lemuria ini adalah kota di Atlantis guys, dimana ini indah banget, dan konon katanya sampai saat ini masih ada, tersembunyi di satu sisi bumi. Kalau secara 5D sih saya ngelihat ini memang ada ya. Secara 3D entahlah. Tapi yang namanya tempat indah di bumi kan memang banyak banget. Dan dimanapun kamu berada, kalau kamu punya niat untuk menciptakan keindahan itu kan sebenarnya bisa. Arsitek aja bisa buat apapun ya, gedung yang dia mau ya, selama itu sesuai dengan sains gitu. Nah kalau orang spiritual udah punya sains, dia juga punya magic. Makanya lebih banyak lagi yang bisa dia ciptakan sebenarnya, hal-hal mustahil. Nah di transformation ini kelihatannya juga kamu akhirnya tahu semua keterbatasan kamu dulu itu karena pikiran kamu sendiri. Karena kamu terlalu mendengarkan kata-kata atau paradigma dari masyarakat yang mengatakan gak bisa kayak gini, gak bisa Nanda sehat dari lupus, itu impossible. Gak bisa kamu jadi reader begini-begini. Kamu dobrak. Dan untuk pergi ke sana, saya tahu, sadar betapa rumitnya, beratnya langkah kamu. Cuman setelah kamu berhasil ke sana, yes, kamu bakal bisa maju.
Kamu bakal bisa maju dan melebihi dari apa yang kamu pernah bayangkan kamu bisa lakukan. Di Empress, kayak penciptaan, creations, tree. Ada sebuah action yang akhirnya mengeluarkan bakat-bakat terbaik kamu. Dan entah mengapa kalau memang tempat yang kamu tuju atau hal yang kamu tuju dan kamu tinggalkan itu udah gak baik, nanti biasanya setelah kamu berjalan dari sini ke sebelah sini akan ada petunjuk bahwa ini memang sudah benar langkahnya, yaitu mungkin kemudahan di jalan yang sedang kamu tempuh itu. Jadi yang datang adalah pemahaman, pemikiran baru yang akan mendobrak semua paradigma lama dan membuat kamu maju ke depan, sehingga kamu bisa ngegerakin hidup kamu sesuai dengan impian kamu. Sekarang kita lihat apa yang akan datang ya. Kamu bisa memutus never ending story yang gitu-gitu aja hidup kamu. Kamu akhirnya bisa 10 ya, 3 tambah 7 10, completion, complete sudah. Kamu sudah belajar di tempat ternyaman dan kamu mau memperluas horizon kamu dengan belajar di tempat yang ada tantangan atau yang kamu tahu bisa mengeluarkan kreativitas terbaik kamu. Meskipun tidak kamu pahami saat ini. Tapi kalau kamu tidak berusaha memahaminya dengan terjun langsung ke situ, kamu akan selalu ngerasa gak bisa ya. Padahal yang akan ngeganggu kamu itu sebenarnya insting kamu yang sudah tahu bahwa kamu bisa. Cuman kamu harus mulai aja. Ini bisa bicara tentang banyak hal ya. Perasaan, karya, kehidupan, zona nyaman, pertemanan. Yang itu aja didobrak. Memperluas lagi jaringan kamu. Banyak hal sih yang bisa terjadi, tapi ini adalah kisi-kisi kecilnya. And then building blocks, memulai fondasi yang sesuai dengan arah impianmu, membangun sesuatu di mana kamu ngerasa ini karyaku, ini karena buah pemikiran aku, ini karena usaha aku. Nah itu akan memberikan kepuasan luar biasa untuk kamu, karena saya merasa orang-orang di sini itu orang-orang yang kreativitasnya banyak banget. You can create anything, tapi ada penghambat yang selama ini belum kamu sadari. Dan setelah kamu sadari, kamu bisa maju ya, maju ke depan dan akhirnya menciptakan hidup baru yang jauh lebih membahagiakan. And then the last one untuk apa yang akan datang, the tribe, sang suku jiwa, teman-teman. Iya, ada hubungannya pertemanan juga bisa. Karena mungkin selama ini kamu selalu merasa sendiri di lingkungan kamu akhirnya memutuskan untuk keluar dari zona lingkungan manusia kamu untuk mencari zona lingkungan keluarga jiwa kamu. Dan kamu menemukannya. Semua rasa di mana kamu sendiri tidak berasal dari bumi akhirnya terputus karena kamu akhirnya sadar. Ada kok orang-orang seperti aku ternyata. Ada banget, cuman akunya aja belum tahu. Cuman ternyata akunya aja belum sadar. Ternyata mereka deket banget. Misalnya cuman beda berapa kilo dari rumah asal kamu, tapi kalau kamu gak pernah mencoba ke situ, kamu gak akan pernah tahu mereka itu ada ternyata. Nah orang-orang kayak gini biasanya udah ngebenahin pola pikirnya, akhirnya hidupnya juga jadi muter dengan alami dan sesuai dengan arah yang dia ciptakan, sesuai pikiran yang positif. Kalau kamu mulai menciptakan hidup kamu ke arah negatif, itu karena pikiran kamu harus dibenahi. Biasanya ada hal negatif yang keluar dari situ kan. Kita lihat berkah apa lagi yang akan didatangkan dari perjalanan ini. Can I say even more? Creativity. You become the best of you. Oh, cintrong juga ada guys. The tribe itu kan bisa cintai juga. Lingkungan baru. My God, ini demi apa, sinkron banget. Physical activity, dimana ini kamu harus gerak untuk merubah sesuatu yang begitu-begitu aja. Ya mungkin ya perpindahan dari sini ke sini, dari sini rumah ini ke sini, dari luar kota, gimana gitu. Ada pergerakan nyata yang kamu lakukan di lingkungan kamu atau di diri kamu untuk bisa maju ke harapan kamu tentang kerjaan, karir, bisnis, bahkan cinta, impian kamu. Kalau kamu belum tahu bahwa kalau kamu belum sadar ya bahwa tempat yang sekarang ini mungkin bukan your real tribes atau bukan suku, kelompok,
kamu yang utama, yang sesungguhnya, meskipun dia keluarga kamu akan disadarkan lewat pencerahan dari dalam kepala kamu, dan mulai bergerak ke arah dimana kamu mulai mencari. Misi kamu adalah mengarungi dan berpetualang, mencari siapa mereka, cintaku atau sahabatku, guru spiritualku, siapa mereka. Karena aku pengennya nggak yang di online lagi, aku pengennya yang nyata di kehidupan aku, sehingga aku bisa sharing, bisa main ke rumahnya dia, bisa jalan bareng, bisa ngafe. Ya, kalau kamu mulai gerak, kamu juga akan ngegerakin keberadaan mereka. Misteri itu akan terpecahkan sedikit demi sedikit. Menarik. Coba saya lihat lagi ya. Yang akan datang setelah ini. Apakah building blocks ini kamu pindah gedung? Atau apa gitu. Kayak masih ada sesuatu yang bisa saya sampaikan. Kepercayaan diri kamu. 8-nya banyak banget guys. 8. Hoki bakal kebuka karena selama ini terhambat. All that glitters adalah round and round lagi, mirip sama never ending story. Jadi segala sesuatu regenerasi, segala sesuatu yang selama ini kamu pikir itu yang terbaik buat kamu, karena tampak dari luar itu indah banget, bakal kamu tahu bahwa sebenarnya itu yang menjegal kamu di keadaan seperti itu aja, bahwa sebenarnya itu yang buat langkah kamu paling terhambat. Dan dengan kamu melangkah lagi lewat keputusan kamu, bukan sekedar menyesuaikan keadaan sampai sinar kamu itu redup ya, karena saking gak mau terlalu mentereng gitu. Nah, di sini ada kesempatan untuk mengembalikan sinar kamu atau nilai terbaik kamu. Potensi terbaik kamu akan keluar dan kamu akan mulai percaya diri pada kehidupanmu. Karena kamu punya peran sebagai co-creators atau pencipta kehidupanmu sendiri. Ternyata apa yang diberikan dulu atau apa yang kamu raih dulu ternyata udah gak senyaman itu lagi, dan malah banyak jeleknya. Dan misimu ini sekarang mulai memanggil. Kalau kamu gak putus, dia akan jadi situasi yang berulang-ulang dan mulai membuat kamu tidak betah. Daripada dipaksa banget ya, mendingan kamu keluar dengan kepercayaan diri bahwa yang kamu ingin cari adalah sesuatu yang jauh lebih memenuhi dan memuaskan diri kamu. Di sini ini bukan sebuah kerakusan yang saya rasakan, tapi ini sebuah keinginan untuk berkembang. Ya, untuk keluar dari zona yang ternyata terlalu menghambat dan terlalu memperlambat gerak kamu. Dan akhirnya kamu bisa dobrak itu selama kamu ikutin kata hati kamu, tinggalin yang udah gak membahagiakan kamu, dan kamu pelan-pelan melangkah sampai kamu benar-benar nemu titik yang wah, happy banget aku ya. Aku ternyata keluar dari situ, berada di sini. Aku happy banget. Coba dulu aku gak memutuskan aku kesini. Aku gak tahu bahwa di luar sini ada sesuatu yang jauh lebih menyenangkan untukku. Aku gak tahu bahwa dunia bisa seluar biasa ini. Beberapa orang juga yang biasa jadi anak mami akan bisa mengeluarkan potensi terbaiknya setelah kamu bicara dengan mamahmu, mungkin papamu, untuk benar-benar diskusi soal cita-cita kamu. Ya, tidak menutupinya dari mereka, dan akhirnya bisa jujur bilang bahwa yang mama papa mau bukan yang aku mau. Tapi yang mama papa mau adalah cita-cita mama papa, bukan aku. Aku cita-citanya ini. Tolong support aku, tolong dukung aku supaya aku bisa maju ke sana. Gitu, guys. Jadi, yang meninggalkan kamu adalah sesuatu yang membuatmu terhambat. Yang datang padamu adalah potensi dari kehidupan impian kamu. Setelah kamu dipersiapkan untuk bisa melangkah dan mengeluarkan hal terbaik, terutama dari kreativitas kamu. Ya, itu untuk poin nomor 1. Kalau ini resonis dengan keadaan sekarang, kasih aku love warna kuning. Oke, untuk kreativitas, supaya jadi afirmasi, ini bisa terjadi padamu. Thank you so much guys for watching. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye. Halo, poin nomor 2. Apa yang akan datang? Apa yang akan pergi dari hidupmu? Lalu anugerah apa sih? Rencana apa sih yang sedang dilancarkan semesta buat kamu?
Ini apa yang akan pergi, ini apa yang akan datang. Dan kita lihat energi saat ini ya. Nah, kalau ini bukan kondisi kamu, silahkan cek file lain. Kondisi file nomor 2. The High Priestess. Six of Wands. Terbang. The Sun. Nine of Wands. The Devil. Oke. Beberapa orang merasa ini ada sesuatu yang menghalangi kebahagiaannya sepenuhnya. Ada beberapa orang ingin mempertahankan situasi seperti saat ini, di mana nyaman, enak. Saya melihat juga dari sisi keuangan baik-baik aja ya. Pengen banget untuk bisa bertahan begitu. Nah, disitulah ada beberapa orang mulai merasakan kecemasan. Karena apakah dia bisa mempertahankan ini? Adakah yang tidak? Lalu juga untuk orang-orang yang merasa terhambat, kalian semakin ngerasa tertekan dan berada di mungkin sangkar emas ya. Kayak ini semuanya tercukupi di sini, tapi keluar kok nggak bisa. Ini kayak orang di karantina gimana sih? Jadi kayak nggak bebas ya untuk mengekspresikan dirinya. Dan Ace of Pentacles biasanya berhubungan sama awal baru dari keuangan atau awal baru dari manifestasi fisik, kondisi nyata gitu ya sebagai manusia. Makanlah, apalah, pokoknya yang bisa dilakukan manusia. Ace of Pentacles itu. Dan di High Priestess itu sangat kental hubungannya dengan intuisi, dengan emosional ya, emosi, dengan juga kekuatan di balik semua dunia fisik ini, yaitu kekuatan supranatural. Ya, dia adalah orang yang seperti menjaga gerbang dari dunia manusia dan dunia alam atas. Ya, di sini kayak ada sebuah mungkin informasi ya, bisa juga insting untuk sukses pada sesuatu, untuk bisa bertahan pada sesuatu, untuk bisa lebih bahagia lagi. Apakah ini ada urusannya dengan nenek, mama, papa? Karena The Sun itu kartu ayah. Ada prestasi juga yang pengen kamu capai. Dan mungkin juga ada beberapa yang cemas prestasinya bakal turun karena kondisinya saat ini. Interesting. Now we'll see apa sih yang akan meninggalkan hidup kamu ya, in a bad way. Oh benar, banyak banget yang ke-trigger ya. Who or what is triggering you? Apa atau siapa yang memicu kamu? Maaf ya kalau misalnya ribut, lagi ada renovasi di rumah papa ya. Apa atau siapa yang memicu kamu? Cermin di High Priestess. Ada kejadian mungkin juga yang bisa buat kamu jadi mikir, atau selama ini kamu sedang berada di titik berpikir, belum sampai di titik tiba pada pencerahan, yang kamu mendambakan pencerahan itu. Karena ada hal-hal mungkin yang traumatis yang terus ada di kepala kamu saat ini. Dan ini belum bisa dilepaskan karena memang harus diproses ya. Tidak bisa dilepaskan begitu saja. Yang namanya trauma kita nggak bisa lupakan, tapi kita selalu bisa berdamai dengan itu. Bukan untuk mereka, tapi buat kita. Meskipun mereka menyakiti ya, tapi kalau kita melepaskan koneksi karma itu dengan memaafkan, kita punya kendali sepenuhnya pada hidup kita. Tapi kalau mereka terus kita benci, terus kita dendam, energi kita kesedot ke sana. Mending kalau yang bagus, negatif. Ya karena kamu melepaskan kekuatan kamu ke mereka. Di sini kamu sedang melepaskan kekuatan kepada, kamu dulu cenderung melepaskan kekuatan diri kamu kepada hal-hal yang sebenarnya sangat ngeganggu kamu. Dan itu kamu sudah sadari. Kamu menuju sadari atau sudah mendapat pencerahan atau akan. The ever unfolding rose. Ya, siapapun yang merasa tersakiti, gak bisa ngomong kayak saya ya, dari tadi tenggorokannya gak bisa mengungkapkan siapa jati dirinya, gimana sakit hatinya pada seseorang, pada sesuatu. Kalian itu banyak
mendem diri, banyak diam, banyak menekan perasaan. Crack open, it's happening for you, not to you. Kalian belum paham pada waktu itu bahwa sebenarnya hal yang terjadi pada dirimu itu memang dibawa untuk dirimu juga. Gimana bisa Kak, yang namanya orang tersakiti masa buat aku sih gitu. Kita ada jadi wayangnya Tuhan itu begitu guys. Kita jadi wayangnya Tuhan itu adalah untuk menjadi orang, manusia, merasakan dunia fisik, sentuhan yang kasar begini adalah untuk benar-benar mengalami pengalaman menjadi manusia. Ada hal-hal yang memang harus kita bayar. Mungkin karena masa kecil kita dulu pernah menyakiti orang, atau orang-orang yang percaya kehidupan masa lalu atau reinkarnasi. Kalian tahu itu ada bawaan di sini. Itu sebenarnya terjadi. Lalu juga plus kita juga selalu pengen belajar jadi manusia gimana sih rasanya minum, makan, atau ada beberapa yang high level rasanya disakiti, di abuse, dihianati segala. Semua itu ingin kita pelajari, tapi ada beberapa yang bawaan karma. Dan di sini ada sisi dimana kamu menyerah banget ya, karena udah terlalu banyak hal sakit yang kamu terima, which is saya sangat pahami. Makanya banyak banget yang nge-trigger kamu, banyak banget yang memicu trauma kamu, dan itu yang buat kamu jadi takut mencintai. Kamu bentengin diri kamu agar kamu tidak tersakiti lagi. Makanya kamu dalam situasi bagus tuh, kamu bener-bener, aduh gimana caranya biar ini tidak berubah situasinya. Aku gak mau kayak dulu lagi. Dulu itu menyebalkan, dulu itu bener-bener sakit hati aku. Ya ada rasa dimana kamu takut kehilangan semua ketenangan dan kebahagiaanmu. Ya siapa sih yang enggak ya, cuman kalau misalnya kamu terlalu takut, kan itu yang akan kamu dapat gitu. Kamu akan menarik apa yang kamu percaya. Nah, selama belum berdamai dengan masa lalu, dengan pemicu-pemicu kecil itu atau besar itu, hal yang membahagiakan sekalipun tidak akan bisa sepenuhnya disyukuri. Kenapa? Karena selalu dikit-dikit balik lagi ke sini. Coba aja nih situasi udah oke, coba aja dulu nggak gitu. Gimana kalau sekarang mikirnya kalau ini nggak pernah terjadi begini, kamu nggak akan jadi kamu yang sekarang. Ini ada andil untuk diri kamu yang sekarang. Dan kamu yang baik, yang benar, yang hidupnya bisa dibangun dengan kebahagiaan adalah kamu yang berhasil mengatasi ini. Berarti kamu lebih kuat dong. Jangan bilang kamu nggak kuat, jangan bilang kamu lemah untuk mendapatkan cobaan itu. Toh kamu udah ada di posisi oke. Kalau yang belum, ya karena kamu percaya kamu kalah oleh cobaan itu. Kamu percaya bahwa mereka itu yang menyakiti kamu adalah pengendali hidup kamu. Enggak juga sih. Bukan pengendali ya, karena fokus kamu ke mereka akhirnya lupa untuk membahagiakan hidupmu sendiri. Ya, manusia itu punya pengalaman untuk merasakan happiness. Dan jangan lupa, dia juga pengen tahu rasanya sadness, kesedihan, dan kebahagiaan. Kalau itu sedang bertukar-tukar, itu pasti akan berputar. Gak akan lama kita. Yang buat itu lama atau bentar, tentunya kita. Diri kita sendiri. Makanya sebenarnya dengan berdamai, belajar memaafkan masa lalu, kamu bakal punya kekuatan penuh untuk bawa hidup kamu ke arah matahari. Yaitu happiness. Kebahagiaan besar. Aku lupa yang ini. You are already doing it. Berhenti berpikir terlalu banyak atau overthinking, dan teruslah mengarah pada tujuanmu. Kutub utara diibaratkan sebagai true north, itu adalah tujuannya. Indah sekali. Kamu pikir kamu gak mampu, tapi sebenarnya kamu sudah melakukannya. Kamu pikir kamu gak bisa mempertahankan, tapi sebenarnya kamu sudah bertahan. Jadi apapun yang kamu ragukan tentang diri kamu, sebenarnya kamu sudah lebih dari ketakutan kamu. Sebenarnya kamu sudah lebih dari kelemahan kamu. Cuman karena kamu belum benar-benar sepenuhnya berdamai sama masa lalu atau kejadian di belakang kamu, akhirnya kamu ngerasa kalau ini datang lagi kejadian kayak gini, gue bakal ambruk nih. Ya kalau kamu percaya kamu ambruk, ya. Tapi kenapa enggak? Dulu aku pernah ngalamin itu. Kalau ini datang lagi, aku ngelewatin ini sejam doang. Belagu sejam doang gue sih, merem gue ngadepinnya.
You are stronger than before. Mau diakui atau tidak, kamu lebih kuat dari sebelumnya. Dan kamu terus berjalan dalam hidup kamu. Terutama kamu yang sudah berada di posisi enak banget sekarang di hidup ya. Kamu harus appreciate atau mengapresiasi perjalanan kamu yang gak kerasa kan. Karena selangkah demi selangkah tiba-tiba enak. Dan begitu ngeliat ke belakang, what? Ternyata gue udah lompat jurang segini lebar. Oh my god, kok gue bisa? Mulai ada ketar-ketir. Oh god, jangan sampai nanti di depan ada jurang lagi. Gimana nih kalau aku harus nyebrang lagi ke situ? Nah, nggak usah. Kamu kan sekarang lagi di sini, nikmatin. Dan dengan berdamai dengan masa lalu, maka masa lalu tidak akan mengganggu keputusan kamu. Kamu akan jadi orang yang benar-benar memutuskan untuk kebahagiaan, bukan memutuskan karena luka, trauma kamu. Beda loh guys. Kayak contohnya nih, kalau misalnya orang pernah di abuse ya, dia mau pacaran, ada yang nyatain nih orang baik, tapi karena dia takut di abuse, belum maafin si abusernya, dia nggak bisa buka hatinya sama orang ini. Nggak bisa karena dia pikir ini bakal terjadi lagi. Padahal orang ini jodohnya misalnya. Itulah kalau kita dikendalikan oleh trauma. Kita tidak akan pernah bisa melihat kesempatan kebahagiaan di depan kita. Kalau kita sudah maafkan abuser kita, kita akan dengan senang hati membuka lengan kita untuk mencoba mengarungi hubungan baru ya. Nah itulah pentingnya. Kamu tidak dikendalikan masa lalu lagi, tapi masa yang penuh harapan. Apa yang akan datang? How crazy is this? Happy and happy. Sinkron banget ya, emang amazing kalau di reading Ananda. Amazing gerakannya. Karena semuanya pengen kasih pesan dan sinkron. Ngalir, merasa sendiri, merasa hidup berubah, merasa hidup tidak adil. Kamu ngerasa kamu paling menderita. Kamu ngerasa kamu terombang-ambing dalam kehidupan. Kamu tidak merasa bahwa kamu bahagia seperti orang lain. Nasibmu beda. Tapi sesungguhnya kenapa? Karena kamu lebih kuat dan kamu lebih tua mungkin jiwanya ya. Lebih mature, lebih dewasa jiwanya dari orang lain. Sehingga mampu untuk bergerak ke arah yang lebih rumit lagi tantangannya. Dan di situ tanpa sadar dengan terombang-ambing ini, udahlah jalanin aja saking pasrahnya ya karena cobaan. I know how it feels ini, aku tahu banget how it feels ya, bener-bener rasanya kayak gini. Udahlah ngalir aja, yang penting gue masih hidup, masih bisa makan ya, ngalir. Tapi sebenarnya Tuhan yang jaga kamu. You are protected, always protected without you even realized. Kamu selalu dijaga tanpa kamu sadar. Justru di titik kepasrahan itu, saat kita sebut Tuhan, aku udah benar-benar gak tahu mau gimana, bimbing aku udah ikhlas, udah pasrah aku. Beliau gak bakal lepas. Bener-bener yang oke, kita tiup anginnya ke situ, kita tiup anginnya ke sini. Kasihan anakku, dia sudah hilang harapan. Nanti kita ajak dia jalan-jalan dulu, baru kita bawa dia ke daratan. Dan begitu kamu menapaki, tiba di daratan, kamu mulai cari makan, cari pisang, buat rumah. Dan tanpa sadar kamu sudah berada di titik, gue bisa happy lagi toh. Gue pikir gue gak bisa bahagia lagi. Aku pikir aku cuma bisa sedih, dan aku cuma tahu namanya menderita. Tapi enggak ya. Jadi kamu harus apresiasi apa yang sudah kamu raih sampai hari ini. Tiba-tiba di ujung jurang, sudah di seberangnya, nggak mungkin, kamu pasti udah lompat itu. Atau kamu mungkin ke bawah dulu, naik lagi. Kamu nggak sadar. Dan kalau kita melihat ke masa lalu, aku suka bergidik sih. Kayak, what? Lu berhasil ngelaluin cobaan kayak gitu ndak? And you are happy today. Kalau bisa sih, saya kadang amazed sama diri saya. Karena kalau dilihat-lihat susah loh. Susah, rumit banget untuk dilewatin. Belum down mentalnya, belum benar-benar the tower hampir tiap bulan. Jadi ada rasa kadang gak nyangka saya bisa sekuat itu. Dan kamu harus puji diri kamu, sudah bisa sekuat itu guys. Sayangi diri kamu. Makanya waktunya untuk menikmati momen ini sepenuhnya. Yang lalu sudah, lepasin. Nanti kalaupun ada yang nge-trigger kamu, itu adalah rambu kuning.
Oke, hati-hati di sebelah sini kenapa gue masih rada bete ya. Kenapa gue masih suka kepancing ya sama yang pengalaman dulu. Nah, itu cara Tuhan ngebersihin kamu, trauma kamu pelan-pelan. Ya, karena kalau semuanya dijejal, itu bakal sakit. Dan itu yang harus saya rasakan guys, dalam seminggu trauma saya keluar semua. Dari kejadian ini, wow, itu namanya the tower ya. Makanya saya bilang the tower every moment, every month. Itu karena Tuhan ngedidik saya cepet kayak gitu. Seminggu ini oke, towernya di sini tower udah pong nyala semua. Mau nggak mau saya luangin 1 hari untuk keluarin semuanya. Ya, terjadilah kadang fisik saya sakit, kadang saya lemas, kadang juga saya nggak mau keluar karena mau fokus di situ aja. Itu. Tapi begitu saya keluar dari ya masa the hermit untuk melihat ke dalam apa sih yang buat gue galau gini, buat gue emosi gundah gini, saya tekan dan akhirnya apa? Itu nggak ngeganggu saya lagi di depan sana. Ya, apa sih yang mau dibawa semesta dari apa yang pergi dan apa yang akan datang nanti? Mencintai diri kamu sendiri. Betul? Tuhan ingin kamu mengasihi dengan memberikan pujian pada dirimu sudah mampu melewati semua cobaan itu. Domestic harmony. Harmoni di dalam diri kamu sendiri. In your inner peace gitu ya. Kayak Sivu. Inner peace. And then synchronicity. Yes. Tuhan akan selalu menjaga kamu. Dan selalu melakukan segalanya buat kamu. For you, not to you. Sesuatu tidak terjadi karena itu dijalan ke kamu ya, tapi itu buat kamu ujungnya. Dan saat kamu tiba, setelah ngalir, kamu akan tiba lagi kok di titik bahagia. Ini selalu begini kok. Mau kamu akuin atau enggak, yang namanya perjalanan hidup akan selalu berakhir ke arus yang tenang, arus yang indah. Moderation, kesederhanaan, kesimpulan. Jangan overthinking ya. Stop overthinking. Mengaca lagi. Mengarahlah kepada tujuan hidupmu. Merubah sikap. Penting juga itu yang akan datang pada kamu, yaitu sikap di mana kamu sering maju mundur di satu hal atau beberapa hal yang ternyata itu ada kaitannya dengan trauma masa lalu kamu. Sekarang kamu tidak lagi akan terpengaruh oleh itu. Dan ini adalah awal baru manifestasi kamu akan hal-hal indah yang bisa kamu nikmati secara fisik, secara duniawi ya. Ini akan jadi kebahagiaan. You're happy untuk bisa truthfully atau secara ikhlas, tulus menikmati momen hidupmu menjadi kamu. Ya, menghargai usahamu yang dulu dan berhasil, yang gagal. Kamu bisa maafin diri kamu, mengasihi diri kamu, dan akhirnya maju ke kedamaian. Yang justru kedamaian itu akan membuka lebih banyak berkah ya. Karena di kedamaian kita tidak akan lupa bersyukur kok. Kasih Tuhan, aduh mohon agar kedamaian ini langgeng dalam hidup aku, kata Tuhan. Itu gimana kamu? Itu gimana kamu? Jadi di situ akan ada momen di mana kamu sadar Tuhan selalu menjaga kamu. Kamu sadar bahwa hidupmu itu terjadi buat kamu, dan semua bekal di masa lalu ternyata berguna untuk kamu yang hari ini. Ya. File nomor 2, so deep and full of love, happiness, galau-galau gimana gitu, gundah gulana galau, tapi setelah berdamai, you will find your own happiness again. File nomor 2, kasih aku warna biru ya, supaya harmonis hidupnya luar dalam. Thank you so much for watching. I'll see you again soon on the next video. Sending you so much love and light. Dadah. Halo, file nomor 3, dapet jackpot, ketokan, ngebongkar tembok. Sorry ya guys ya. Keep on the message only. Anggap saja itu sedang membongkar masa lalu kamu. Oke, Ace of Cups. Udah jelas ada tentang perasaan ya. Ini adalah energi yang akan pergi, ini energi yang akan datang. Dan coba kita lihat alurnya dulu. Alurnya kamu. Kalau ini tidak resonate, kamu coba pilih file lain ya. Kesedihan hati, ember, memberi menerima, berderma, keadilan, diadili, pengadilan, menghakimi.
perubahan cepat, gerakan cepat, perjalanan karir cepat. 7 of Wands. Oke. Terasa ya, kayak orang yang stuck di masa lalu. Banyak banget emosi kamu tersedot di sebuah masa lalu di mana sesuatu tidak adil padamu, di mana seharusnya begini idealnya tapi yang terjadi begitu, dan kamu tuh sering banget menyesali kenapa itu terjadi seperti itu. Atau ada urusan di karir yang kamu ngerasa kamu tidak mendapatkan keadilannya, kamu nggak ngerasa situasi hidup kamu, situasi keuangan, karir sesuai dengan usaha yang sudah kamu keluarkan. Jadi kayak bete ya, kok gini sih, kondisinya gini terus sih, kenapa dia lebih bagus dari aku. Jadi membandingkan diri pada orang lain dan menuntut ya, kadang rasanya kayak kita diperlakukan tidak adil oleh nasib. Oleh nasib. Ada rasa gitu, entah itu oleh pasangan, ngelihat pasangan kita udah punya pacar ya, mantan kita udah punya pacar, terus ngeliat kok dia baik ya sama cewek itu, sama cowok itu, sama gue dulu nggak gitu, sial gitu. Jadi ada rasa komplain, dan itu buat kamu kesedot ke sesuatu di masa lalu, sesuatu yang sebenarnya ada di sini untuk kamu hadapi. Bisa ketebak kan apa yang akan pergi perasaan ini kayaknya, apa yang akan datang. Nah kita lihat ya, perasaan yang akan atau sesuatu yang akan pergi dari hidup kamu. The initiation, langkah pertama inisiasi, lalu ada protection, perlindungan, soul retrieval, and then the age of light, era cahaya. Apa sih gua? The initiation. Ya banyak juga di sini yang mengalami spiritual awakening, kebangkitan spiritual yang memporak-porandakan perasaannya, memporak-porandakan mungkin arahnya tentang masa depan ya. Kamu merasa ini aku ngerti ini akan terjadi hal yang baik, cuman aku nggak ngerti cara jalan ke situ. Aku cuma ngerti ini, aku cuma tahu mimpinya tapi nggak tahu caranya gimana. Jadi kamu berusaha sampai kamu kehabisan tenaga. Bisa. Atau kamu ngerasa kamu nggak aman berjalan di jalur seperti itu. Itu justru jalurnya penuh resiko dan bisa berbahaya buat kamu. Entah apa itu ya, dari jalur cinta bisa, jalur hidup, karir, kesehatan, atau dari pendidikan, apapun bisa ini. Mungkin juga ada beberapa orang yang benar-benar supra ya, ingin meningkatkan dirinya dengan level, mungkin dengan guru tertentu yang menurut kamu jalannya gak aman, jalannya kok kayak gitu ya. Nah hati kamu itu sebagai kompas loh, bahwa ini guru yang benar atau yang enggak. Karena guru yang benar akan selalu mengajarkan kamu pada kasih, akan selalu mengajarkan dan membimbing kamu untuk lebih mengasihi orang lain dan dirimu sendiri itu. Kalau yang sampai membimbingmu untuk susah move on, membimbingmu sampai bukan membimbing ya, tapi menyesatkanmu ke kebencian, kedengkian, dendam lebih dalam, maka kamu benar untuk waspada pada tipe seperti itu. Ada juga di sini yang dimana dia mau meningkatkan kualitas spiritual dan supranaturalnya, seperti harus melewati cobaan yang kayak gitu dan kamu takut. Kamu sangat takut untuk menghadapi, gue gak mau kayak Kananda, gue gak mau kayak sini situ, itu berat banget. Padahal semua orang akan melalui tahap seperti ini. Berada di spiritual awakening stage adalah sesuatu yang diimpikan semua jiwa. Masih menjadi manusia ya, tapi sadar sepenuhnya jadi dirinya. Jiwanya melek, tidak tertutup oleh ilusi dan semua ajaran dari masa kecil. Enggak, kita benar-benar terbuka apa yang benar, apa yang enggak, apa yang nyata, apa yang tidak. Ya, even though yang kita lihat tidak dilihat orang lain, tapi itu yang nyata. Mereka ada. Dan di sini yang kamu takutkan adalah berjalan ke jalur itu seperti kegelapan yang ujungnya adalah cahaya. Yang kamu takutkan adalah kamu takut banget di dalam kegelapan itu kamu tersesat, terjatuh, tersakiti, dimakan binatang buas atau apa.
Dan di sini adalah lompatan takdirnya untuk percaya pada keadilan Tuhan. Selain kita punya karma buruk ya, kita juga pasti punya karma yang sangat baik. Sampai bisa awaken. Itu sudah merupakan rumusnya orang-orang awaken itu. Butuh karma baik untuk bisa disadarkan sepenuhnya sebagai jiwa, spirit. Kalau enggak, kita akan tertutup ilusi. Dan begitu kita tiba pada kematian kita baru lihat apa yang kita percaya selama ini ilusi ya. Yang sebenarnya adalah kasih, bukan yang lain. Di sini yang diminta padamu yang akan kamu tinggalkan adalah ketakutan itu. Ya, takut bahwa kamu tidak dilindungin. Takut bahwa langkah kamu ini beresiko dibandingkan hadiahnya itu nggak layak untuk dilakukan. Takut bahwa kamu akan gagal mengalami spiritual awakening dan mundur ke tahap dimana kamu lebih nyaman, tidak tahu apa-apa. Kamu akan meninggalkan juga training kamu. Good newsnya, kamu sudah tidak akan dilatih lagi, tapi sudah siap praktek di kehidupan kamu sesuai misi jiwa kamu. Untuk yang baru awaken, saya lihat kamu tidak akan stuck, atau ada titik pencerahan untuk bisa berjalan ke arah yang akan buat kamu jauh lebih terang ya, lebih jelas arahnya. Protections ya, dari mungkin orang yang tidak bisa melihat dunia lain jadi bisa melihat, sehingga dia tahu sekitarnya ini banyak ya yang ngelindungin. Ya, di situ ada kepercayaan diri dan maju untuk menjadi light worker sejati, atau setidaknya menjadi lentera untuk hidupmu sendiri. Lalu apakah yang akan datang kepadamu? A change in the wind, perubahan di arah angin. Here and now, sekarang dan saat ini. New life, kehidupan baru. Indahnya. Perubahan arah angin, di mana kamu biasa hidup dengan gaya tertentu, dengan prinsip tertentu, dan kamu akan mendapat kesempatan untuk diarahkan, meskipun mungkin gak terlalu enak ya, kelibas angin kenceng untuk berbalik arah, tapi in the end kamu bakal bersyukur. Kenapa? Karena itu cara Tuhan melindungi kamu. Kamu dapat protection yang kamu butuh. Meskipun bukan secara gimana gaib, gimana enggak, tapi cuman bimbingan kehidupan yang ternyata itu jauh lebih berguna dibandingkan kamu ngelihat hal-hal yang nggak bisa dilihat orang lain. Ya, bimbingan ini akan ada untuk kamu, untuk mengarahkan kamu ke new beginning, telur, bibit, awal baru. Here and now, untuk benar-benar presence, conscious, sadar kamu siapa. Awareness. Ya, jadi benar-benar ngeh, gue ini apa, gue ini siapa, gue ini mau apa, tujuannya gimana, juga banyak yang bakal nemu guys. Because you will get a new life, kesempatan baru untuk kehidupan yang indah, kehidupan yang sesuai dengan jiwamu yang otentik, bukan jiwamu yang kebanyakan mungkin dirangkai oleh masyarakat, dirangkai oleh orang tuamu. Kamu adalah kamu, unik dengan caramu. Kamu adalah kamu, orang yang punya tujuan tertentu, misi tertentu. Ya. Jiwa juga berjalan-jalan. Makanya ada Imram, Journey of the Soul. Berarti setiap destinasi kita punya tujuan dong. Berarti di bumi juga ada. Caranya gimana melangkah? Dengan berinisiasi, memulai langkah itu, maju ke depan, sehingga kamu tahu ya titiknya lebih terang ya, ujungnya lebih jelas. Kalau kamu gak gerak ya gak bisa. Dan jangan khawatir kalau kamu takut, kamu akan mendapatkan kekuatan untuk meyakini bahwa kamu selama ini akan dilindungi. Bahwa dengan awaken aja kamu sudah dilindungin banget loh. Artinya Tuhan sudah menggiring kamu ke sebuah titik di mana kamu berada di titik pencerahan jiwa, kebangkitan jiwa, melek jiwanya. Dan kamu adalah salah satu orang yang berkontribusi untuk meningkatkan vibrasi cinta kasih di bumi ini. Kalau yang belum tahu misi jiwa kamu apa, itu salah satunya.
kamu berkontribusi cinta kasih, entah itu untuk skala besar, skala rumahmu, skala dirimu, gak ada masalah. Karena kamu adalah salah satu partikel yang ikut menyumbang bumi bersinar lagi dari kegelapan pekat. Yang akan kamu tinggalkan adalah kegelapan atau ilusi bumi, maju ke kebenaran diri kamu, hidup baru kamu. Apa sih maksud semesta membawa hal ini untuk kamu? Karena ini juga ada cinta kan, tapi begitu dibedah tidak ada hubungannya dengan cinta. Ya, perasaan yang memenuhi. Juga ada kesadaran tentang hati ya, panggilan yang benar-benar fulfilling ya. Adventure, see, petualangan, 5 perubahan, berubah. Manifestasi, spiritual career. Ayo, nyambung gak nih? Saya jadi ingat nih, story time dikit, healing. Story time dikit bahwa jalur untuk saya menjadi reader, saya tahu itu akan dicela oleh teman-teman saya yang intelektual ya. Mereka tidak akan mau bergaul dengan saya lagi. Dan itu adalah sisi dimana saya cuma melihat ya nih, cuman secercah gitulah si harapan baiknya. Sisanya lebih menakutkan buat saya. Dan saya nggak tahu itu gimana untuk memulai hal itu. Yang ada saya cuma tahu itu beresiko tinggi untuk karir saya, untuk posisi saya saat itu. Tapi itulah kenapa Tuhan menghadirkan saya untuk melihat spirit guide saya, menghadirkan saya untuk berkomunikasi dengan higher self saya. Kenapa? Karena mereka yang mendukung saya. Saya di tengah-tengah, mereka mensupport saya. Ayo. Kamu akan mendapatkan hal luar biasa dari menjadi tarot reader pertama. Maksudnya, pertama-tama menjadi tarot reader dulu. Maka kamu akan mulai membuka satu-satu hal-hal baik untuk kamu. Kami jaga kamu, percaya sama kami. Karena saya nggak pernah tahu yang namanya mempercayai mereka itu kayak apa resikonya. Tentunya saya takut dong. Takut banget. Buat saya, semacam apa sih? Gue harus mempercayai hal yang ini halusinasi atau bukan? Tapi gue udah cek psikiater, gue nggak gila. Ini tuh awakening, kata teman-teman aku yang bule. This is an awakening. Dan gue harus gimana gitu? Harus gimana untuk harus bisa melangkah. Aku harus bisa melangkah ke sana. Tapi caranya aku nggak tahu gimana. Mereka bilang take a leap of faith. Ini lompatan besar, salah satu yang terbesar. Lupus nomor 1 ya. Yang kedua ini berkarir di sini. Dan bener aja, kayak gini loh guys. Aku dari sini udah ngelihat ini tuh bakal banyak jurang segala. Terus mereka tuh cuma gini, set, bawa aku segitu. Secepat itu, sefast itu. Kekuatan leap of faith, keyakinan yang datang dari intuisi bukan ego. Itu bukan ego saya, amit-amit, bukan ego saya untuk menjadi reader ya. Gak ada ego saya ke situ. Itu justru bukan ego saya, itu kayak ego orang ya. Ego orang lain, bukan saya. Itu kayak memalukan buat saya sebenarnya. Tapi begitu saya jalan, oh ternyata ini karir saya sebagai coach motivator dari sini. Di sini terpenuhi banget. Itu cuman tools. Tarot ini cuman tools atau media. Yang paling mahal dari ini adalah saya. Dengan kapasitas saya juga kesehatan yang tidak bisa untuk banyak orang. Dan ini adalah hal yang sebenarnya tidak bisa saya lihat dulu waktu masih gelap semua. Dan dengan percaya pada mereka, akhirnya saya ngerti, oh itu toh saya masuk ke spiritual karir saya. Tidak semua orang harus jadi tarot reader ya, enggak semuanya. Tapi yang terpanggil ini ada hubungannya mungkin berkomunikasi dengan orang yang punya karir spiritual kayak saya, kayak siapa yang kamu cocok, yang sesuai vibrasinya sama kamu. Lalu ada beberapa orang yang memang diarahkan, ayo mungkin panggilan kamu adalah ke spiritual sebagai salah satu partikel cahaya yang bisa menyumbangkan sinar di masa perubahan ini. Ada hubungannya ke sana. Dan di situ ada petualangan baru. Exactly, ini petualangan baru buat saya. Baru bisa baca tarot tanpa belajar, tiba-tiba udah disuruh jadi reader. Sengebut itu. Jadi, aduh, apa sih? Cuma begitu dijalanin fun juga ya. Dan tanpa terasa saya healing, saya manifestasi satu-satu apa yang saya mau.
Ada tantangan, ada banget, tapi tidak sebanding dengan doa kalian untuk saya yang buat proteksi saya semakin besar. Kasih kalian itu yang tulus, yang ngedoain kan Anda, makasih di komen, di semuanya, itu berbalik buat kalian guys, dan itu buat saya diterima sebagai kasih yang melindungi kerjaan saya, melindungi kesehatan saya, semua. I want to thank you untuk teman-teman yang selalu tulus ya, komen, nge-like, segalanya. Itu luar biasa sih, kalian harus tahu ya pengaruhnya buat saya. Kita saling bahu-membahu, makanya untuk bantu kamu juga saya buat video light worker ya, meditasi light worker. Karena selain itu kamu bisa ngirim doa ke orang, kamu juga akan mendapatkan vibrasi dari keluarga jiwa kamu. Ya, karena itu yang saya rasakan dari doa-doa kalian, bisa membuat saya sehat ya, bahagia, terjaga kesehatannya, proteksinya, dan kasih di dalam diri saya. Gitu. Kalaupun nanti ada beberapa orang yang diminta untuk berkonsultasi dengan spiritual teacher ya, mungkin orang-orang spiritualis, ya sesuaikan dengan yang sevibrasi denganmu. Ya, semua spiritualis punya orang-orang yang akan dibagikan ilmunya ya. Tidak semuanya cocok dengan semua orang. 95% aja loh yang berhasil sama saya. Ya, sama Belinda. 95%, 5% komplain. Ya, pasti ada aja. Kalau memang nggak cocok frekuensinya, mereka biasanya cuma coba-coba. Ya kalau coba-coba nggak niat sembuh, ya nggak akan bisa dong. Ya namanya kita dalam dunia spiritual, kita harus ada faith, keyakinan. Bahkan berobat dokter aja gitu kok guys. Kalau lu udah nggak suka sama dokternya gimana? Lu cuma mau coba-coba sama dokternya, ya nggak bakal, ya ciong lah. Ya bakal tubrukan lah energinya. Nggak sesuai, nggak sefrekuensi. Nah, makanya di sini carilah yang tepat buat kamu. Yang namanya sharing sama saya itu tidak membedah ya, itu konsultasi. Itu konsultasi, itu bukan kasih obat. Ya, oke. Jadi di sini ada hubungannya dengan pencarian jati diri kamu, manifestasi kamu, dan itu akan membawa kesembuhan pada kamu secara holistik, secara lahir batin. Oke. Jadi untuk file number 3 ada hubungannya dengan kasih, cinta di dalam diri kamu, cinta kamu terhadap dunia spiritualmu, diri spiritualmu. Kamu akan mengasihi bagian dirimu di dalam gerakan new era ini. Kamu akan mengasihi segenap hidupmu, juga isinya di bumi ini. Kamu bisa mengenal ada yang namanya angels dan lain sebagainya. Saya doain ya supaya ketemu dengan yang baik, dengan yang akan cocok vibrasinya sama kamu. Untuk file number 3 kasih aku love warna pink. Kita ketemu lagi nanti. Sending you so much love and light. Thank you guys. Dadah. Halo, file number terakhir. Maaf kalau kamu dapat bonus ketok-ketok tembok. Aku lagi ada renovasi. Jadi itu membongkar hal lama yang akan kamu tinggalkan ya. Apa yang akan datang dan pergi dalam hidup kamu. Ada Ace of Wands, something about business atau kebahagiaan, happiness ya, kebahagiaan duniawi juga bisa. Ini hal yang akan pergi, ini hal yang akan datang. Kita bedah dulu dari sisi perjalanannya. Kalau tidak resonates, kamu bisa coba pilih pile lainnya. Oke, we'll see. Okay. Oh, the world. Two of Pentacles, the Magician, Five of Wands, the world. Oh, transformation, death. Okay. Emang karir guys. Jadi ada kelihatan di sini orang-orang yang punya banyak sekali cita-cita. Cita-citanya sangat besar, dan kamu punya potensi untuk memenuhi itu. Kamu punya potensi untuk maju ke arah cita-cita kamu. Cuman ada hambatan, kamu belum siap, atau kamu nggak sanggup untuk melakukan resikonya atau menghadapi resikonya ya. Ada perasaan di mana cita-cita kamu itu tidak sebanding dengan
resiko yang harus kamu hadapi. Ada juga yang akhirnya kecewa karena ternyata dia nggak bisa meraih itu ya, belum bisa meraih itu. Kamu ngerasa kayak dipersulit atau enggak, ini nggak mungkin terjadi. Ada keraguan dalam diri kamu. Dan juga ada beberapa orang yang udah keteteran sama apa yang harus dia lakukan, plus ngejar cita-cita dia. Konflik di situ sehingga akhirnya kekuatan kamu melempem. Cita-cita itu akhirnya bertubrukan dengan realita. Dan kamu jadi mikir, apakah apa yang aku mau itu bisa tercapai ya? Apakah itu masih adalah sesuatu cita-cita yang mungkin aku capai? Karena ternyata kenyataannya tidak seindah itu. Malah aku jadi keteteran. Lebih ke sana. Bisa impiannya tentang hal lainnya, tapi saya memang lebih mengarah kepada kepada kerjaan dan bisnis. Uang. Ada keuangan. Ada karya, kreativitas terbaik kamu. Ada juga beberapa kebangkitan supranatural. Ternyata tidak semudah itu ya, punya spiritual awakening. Untuk supernatural awakening, it's not that easy. Banyak tantangannya. Dan kamu juga jadi kayak yang ngerasa, aku udah siap belum sih ngejalanin ini? Ternyata aku kok kayak gak sanggup ya ngelaluinnya. Ada keraguan pada diri kamu sendiri, pada bakat kamu. Apa sih yang akan kamu tinggalkan? Take a break, istirahat. Life's work, not a season. Get off the treadmill. Hidup layaknya pekerjaan. Hidup bukan sebuah musim yang otomatis berganti. Jadi, turunlah dari pekerjaanmu untuk istirahat ya. Jangan terlalu cepat melaju. Kalau kamu sudah lelah, kamu akan burn out atau kehabisan tenaga. Dan ini yang saya rasakan kalian alami. Kalian punya mimpi besar, cita-cita besar yang akhirnya tidak didampingi, tidak diiringi dengan kalian merawat diri kalian. Bukan agak lagi sih, tapi kecapean banget. Saya merasakan orang yang sangat lelah, orang yang sangat kehabisan tenaga saat dia menjalani proses menuju impiannya. Entah impian ini apa, tapi kamu memang diminta untuk istirahat dan perhatikan diri kamu. Karena kamu harus jadi kamu dalam kondisi bahagia untuk bisa maju dan menjemput impian kamu dengan bahagia. Di sini kamu sudah burn out, habis-habisan, capek, multitasking, sampai akhirnya jadi conflicted untuk dirimu sendiri, untuk kesehatan juga bisa. Diminta untuk perhatikan itu, kembali lagi ke situ. Karena kamu harus berada dalam energi terbaik untuk mendapatkan hasil terbaik. Ya, gak ada manusia yang bisa dipaksa terus-terusan ngelayanin orang, ngurus orang, atau kerja tanpa henti. Gak ada. It's a bullshit. Itu bohong. Kalau misalnya ada yang bisa. Karena kita bukan mesin, kita manusia. Ya. Di sini makanya manusia harus menyadari keterbatasannya untuk istirahat lagi dan mengecas dirinya lagi ya. Atau daya ulang energi, isi ulang energi. Inner temple, kuil jiwamu, kuil dalam, bakti, terhubung kepada gerbang di hatimu. Nah, iya, waktu istirahat kamu masuk lagi ke dalam diri kamu. Karena jangan sampai kamu mengalihkan semua masalah kamu ke arah kerjaan atau ke arah yang lebih menyenangkan ya. Jadi seperti penyangkalan, menghindari masalah utama kamu. Dan itu yang bisa akhirnya tenaga kamu jadi habis, kesedot sama energi di bawah sadar yang sebenarnya harus diberesin. Nah, disinilah diminta untuk lakukan istirahat, untuk melihat ke dalam. Karena dalam proses ini ya, perjalanan menuju cita-cita pasti ada hal-hal yang gak enak. Gak mungkin semuanya mulus enak. Orang gampang dong dapet cita-citanya kalau kayak gitu. Sayangnya realita tidak seperti itu. Tapi jiwa kita esensinya bisa kemana saja, mewujudkan apa saja. Tapi kita bukan jiwa, kita dibatasi oleh tubuh kita. Disinilah untuk melepas ya, ngebuang energi negatif itu, kamu harus rajin doa, istirahat, spirituality-nya mungkin ke alam gitu ya, atau bicara dengan teman-teman kamu yang paham siapa kamu. Jadi
Ada perawatan diri dengan menjaga kondisi batin kamu. Ini yang akan kamu tinggalkan. Mungkin juga orang yang sudah lama istirahat, ayo maju lagi. Bisa kamu meninggalkan si tempat liburan kamu atau kondisi kamu yang terlalu nyantai. Waktunya maju ke depan. Ada juga beberapa yang diminta untuk ayo istirahat sekarang. Kamu udah kecapean. Ya, kamu akan meninggalkan fase di mana kamu kecapean tanpa jelas penyebabnya apa. Dan kamu harus berkala ya, memberikan diri kamu ini. Lalu Pillar of light, your vibration is rising, you are the oracle. Frekuensimu, vibrasimu meningkat. Kamu adalah pesan semesta itu, are the oracle, kekuatan itu ya. Untuk menjaga vibrasi kamu tetap bagus, frekuensimu tetap canggih, kamu harus berada di kondisi terbaik secara jiwa, nalar, raga, body, mind, and soul. Kamu harus tetap menjaga kualitas dirimu di situ. Dengan punya banyak responsibility, kamu lebih banyak juga harus punya liburannya. Kamu gak boleh menekan diri kamu seperti itu. Kita manusia, apa gunanya kita bekerja keras kalau kita gak punya waktu nikmatin kan? Ya, pencapaian. Itu hanyalah alasan orang-orang terluka untuk menghindari kenyataan dirinya. Itu adalah penyangkalan kamu untuk menghadapi luka kamu, duka kamu. Saya lebih suka lihat orang yang seimbang ya kerjanya ya. Ada waktunya dia have fun, ada waktunya dia sibuk. Saya juga suka kerja dan saya ditempa banget di sisi ini. Harus tahu kapan istirahat, kalau enggak lupus enggak deh, kapok saya. Sudah cukup sekali Tuhan, terima kasih. Ya oke. Lalu apa yang akan datang ke dalam hidup kamu? Wow, oh my god, ini kemampuan yang sangat the magician ya. Co-creator, higher power, the magician power. Co-creator, higher power, and blessed. Untuk berada di posisi the magician yang sangat prima atau sangat kuat, tangguh, bersih, terbaik, kamu harus berada di vibrasi tinggi. Vibration is rising. Yes, kamu harus berada di energi bersih, energi yang positif, optimis, bagus. Dan caranya adalah tahu kapan istirahat. Ya, yang datang sama kamu adalah vibrasi terbaik, posisi terbaik, bahkan beberapa orang kekuatan supranatural atau kesadaran yang jauh lebih tinggi lagi. And then ada co-creator, kemampuan the magician kamu luar biasa, menciptakan hidup kamu yang diberkati, menciptakan dunia impian kamu. As simple as this message ya, ini adalah pesan untuk buat kamu jadi sadar bahwa cita-cita kamu tidak perlu dilakukan dengan chasing atau mengejar dengan tidak henti-henti. Kan capek, burnout, tepar. Ini adalah ya udah kejar istirahat. Tahu kapan have fun gitu loh. Tahu kapan melepas semua kesetresan kamu. Dan di situ kamu itu ada taktikal paling simpel buat kamu yang gila kerja. Itu adalah hal paling simpel untuk bisa buat kamu tetap konsisten di bidang kamu, konsisten mengejar impian kamu. Tidak lagi mudah terkapar, lelah, tidak lagi mudah terobsesi dan ambisius gak jelas. Ya, karena kamu udah seimbangkan diri kamu dengan cara paling simpel, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan kerjaan kamu. Tidak ngoyo, tidak juga kamu loyo gitu. Kamu tetap di antara keduanya, maju, mundur, maju, stop, rehat. Nggak jadi satu aja yang kamu raih. Yaitu ngejar terus. Ya itu kan ada limitnya, kita punya tubuh kan. Nah di sini ngerawat diri kamu akan membawa vibrasi kamu lebih baik, dan ini sangat simpel. Tahu kapan istirahat. As simple as that. Tahu kapan istirahat adalah hal terbaik untuk membuat kamu bisa jadi the magician dalam kondisi terbaik. Apa sih yang mau dibawa semesta sama kamu? Karena ini kok kayaknya paling cocok ya filenya. Bagus sekali.
manusia nomor satu kayaknya. Semesta tuh suka iseng sama aku. Aha. Oke. Jadi gini guys, untuk kamu, pesannya ini penting, pakai V. Penting, happy ya. Ya itu, kamu harus bisa istirahat. Hentikan dulu, mau nggak mau. Kayak sekarang saya maksa diri saya tidur jam 11, and I can do that. Saya nggak mau lagi burn out hanya karena saya kurang tidur. Ya, bisa. Dan alam apapun nanti dia akan paling rasa-rasa dikit lah. Ini kayak orang-orang ambisius yang akhirnya dikasihi Tuhan dengan, ayo kamu layak dicintai loh. Kamu nyari uang buat siapa sih? Kan mau diturunkan ke istri kamu atau siapa? Gitu. Jadi ini kayak, ayo kita istirahat. Nah, dalam waktu istirahat mungkin kamu melihat-lihat ke alam semesta. Kamu bisa mendapatkan cinta yang kamu impikan. Kamu bisa mendapatkan spiritual partnership, kerja sama partner spiritual yang kamu impikan. Dan akhirnya kamu mengerti mengapa kamu harus istirahat. Ada tujuan lain nih, bukan cuman soal memperbaiki vibrasi kamu ya. Itu yang pertama ya, perbaikan vibrasi kamu untuk kamu bisa jalan lagi ke tujuan kamu. Ya, itu ya. Tapi disambil 26-27 ada sesuatu yang sedang direncanakan dan tidak bisa diberikan kalau kamu tidak istirahat. Entah itu kebangkitan spiritualnya jadi ketekan, entah itu kamu menikmati namanya alam semesta, menyadari ada cinta yang baik di sekitar kamu, menyadari bahwa kamu juga layak untuk bersenang-senang. Ya, jadi kayak orang yang istirahat, dan itu ada maksud. Ada maksud tertentu kenapa kamu diminta untuk istirahat, pergi istirahat, jalan lagi, istirahat, lari lagi gitu. Tidak semerta-merta untuk impian kamu aja, tapi ada selentingan lain ini. Boleh nggak tahu? Boleh ya? Ada lagi yang akan datang? Berkah. Cucok bener file 4. Aduh, cocok banget. Peace, kedamaian, kepercayaan diri. Oke, jadi kamu saat kamu beristirahat, saat kamu tahu ada waktunya untuk melepas semua dan masuk ke dalam dirimu, inner temple-mu, kamu akan mendapatkan kedamaian. Kamu juga akan memperkuat intuisi kamu, membersihkan semua yang jelek untuk tahu mana ketakutan kamu, mana kecemasan kamu, mana yang benar-benar hambatan sesungguhnya ya. Dan kamu akan dapatkan rasa kepercayaan diri, poised, setelah kamu damai. Berdamai, maju. Oke, sekarang gue tahu caranya mengatasi ini. Baru kamu benar-benar strong untuk membuka berkah. Milk and honey, dan berkah itu ada di sisi yang macam-macam. Mau cinta, karir, bisnis, ketenaran, apapun yang kamu cita-citakan. Terutama ini yang berhubungan sama apa yang kamu kerjakan sekarang ya. Ya, spiritualitas kah? Karir kah? Apakah? Tapi ada sesuatu tentang itu yang tidak akan bisa kamu dapatkan sebelum kamu tahu namanya memperlambat lari kamu ya, dan istirahat sepenuhnya. Temponya gitu, jadi seperti ada sebuah masa harus bisa jadi the hermit, mempertimbangkan ke dalam untuk bisa mencari jalan keluar lalu maju lagi. Kalau kamu paksain maju-maju terus sebelum kamu istirahat, kayaknya malah jadi bebannya. Dan intuisimu tumpul, ya, tumpul kalau kamu tidak punya waktu untuk berdiam diri. Kental untuk memperdalam spiritual kamu dan membuat intuisi kamu juga semakin jernih waktu istirahat itu. 4, yang terakhir, aku suka banget ya. Ini adalah tipe orang-orang manifester banget. Kasih aku love-nya warna ungu. Kalau kamu sudah berada di jalur spiritual, yang lain akan kebuka sendiri. Terutama jalur spiritualnya adalah cinta kasih. Itu yang terjadi guys. Yang lain tuh kayak ngikutin. Makanya usahakan ketahui diri kamu dulu, perbaiki hubunganmu dengan yang di atas. Yang lain akan ngikutin, mendukung kamu. Because everyone deserves to be happy. Okay? Thank you so much guys for watching. I'll see you again soon in the next video. Sending you so much love and light. Bye.